Nah, jadi yang pertama ini kita kan udah wawancara ya tadi. Mm-mm. Ya, Kita apa? Berapa tuh? 11 Pertanyaan ya. pertanyaan ya. Iya. Yang pertama tadi awal merintis usaha. Tadi ceritanya dia itu kenapa bisa punya Usaha kontrakan. usaha kontrakan ya. Kenapa tuh? ya beliau dulu dia punya dana tabungan Jadi lebih. suaranya Dia bingung mau dialihin ke mana. Akhirnya dana tabungan itu diinvestasiin buat beli rumah. Rumahnya itu dijadiin kontrakan sama beliau. kenapa ya pakai kontrakan dia? Kenapa nggak investasi yang lain aja? Mungkin udah yang tahu. Ya palingan karena ini sih kontrakan kan semua orang butuh ya. Apalagi kalau tempatnya strategik kan jadinya nggak bakal kesepian gitu. Penghuninya pasti akan selalu datang terus. Iya sih. Kontrakan kan biasanya lebih ke keluarga ya, Iya. orangan kayak kos gitu. Gampang juga diputar keuangannya. Lagian kalau beli kos juga beli rumah kontrakan juga udah dapat tanahnya juga bisa. Ya, Oh, daripada cuma tanah kosong doang jadinya mending dari kontrakan kan. Iya. Terus apa lagi tuh? Yang kedua target pasti kontrakan mereka apa sih, Bang? Kalau hasil dari tanya-tanya ke narasumber sih target untuk khususnya itu nggak ada. Dia tuh bisa fleksibel buat semua orang, jadinya bisa dipakai buat siapa aja. Tapi biasanya tuh yang kontrakan itu dipakai buat anak-anak muda yang pengen hidup dekat sama kampus atau keluarga yang pengen tinggal di satu kontrakan jadinya. Lagian tadi dengar-dengar sih kontrakannya sih termasuk murah ya di bawah satu. Iya. iya benar. Jadi kayak comfortable juga lah buat mahasiswa. Ya, itu buat mahasiswa itu padahal bisa buat keluarga anjir. Oh. Kalau mau hemat sih. Ketiga arus keuangannya gimana kalau dia tadi? Kalau di kontrakannya sendiri sih karena kontrakan kali ya, jadi nggak ada kayak pembukuan segala macam. Cuma kalau misalkan arus keuangannya itu biasanya dialihin kayak ke deposito atau enggak buat kebutuhan keluarga juga buat ini pendidikan anak-anaknya yang punya kontrakan itu. Ada yang mau nambahin atau mau lanjut aja? Itu saja kayak itu. Tadi kan kita nanya tuh kesulitan menjalani usaha kontrakan ini sama keadaannya atau nasib pas pandemi itu usaha kontrakan itu gimana sih? Karena narasumbernya sih tidak ada kendala ya saat pandemi, karena semuanya pasti ada butuh tempat tinggal dan tidak ada masalah yang signifikan karena fasilitasnya yang baik sehingga pengunjung semua butuh kontrakan itu. Berarti emang ini ya, kalau kontrakan Semua kerugiannya butuh. kecil gitu. Ya iya sih. Yang penting mah kayak fasilitasnya ada, Fasilitasnya ada dan penghuninya orang bakal butuh ya kontrakannya. datang mulu orang-orangnya. Lagian orang juga butuh rumah anjir. Iya. Bakal selalu ada sih permintaannya kalau ini termasuknya. Terus Selanjutnya pernah ngalami kerugian gak sih pas covid? Dari narasumber yang udah kita tanya tuh dibilang nggak ada. Kalau misalnya kerugian yang didapat itu paling kerugian dari biaya perawatan aja sih kata narasumbernya. Jadi bukan lebih ke kerugian ya, tapi emang pengeluaran sendiri. ini iya buat apa maintenance gitu loh ya. Iya. Tapi kalau misalnya kontrakan yang lain, kan ini nggak terjadi kayak sama kontrakannya dia ya. Pas Iya. covid itu kan pendapatan pada menurun ya. Oh. Iya sih. Iya. Itu gimana anjir yang lain? Apa mereka bisa bayar kontrakan atau gimana? Misalnya kalau kita melihat dari kontrakan lain, Kalau pas pandemi banyak orang pada pulang ke rumah sih, pulang ke rumah karena takut pandemi juga kan. Iya WFA juga ya. WFA juga. Jadi mending tinggal di rumah daripada bayar kos terus kan mahal juga per bulan. iya benar. Tapi mungkin beruntungnya beliau yang punya kontrakan ini dia juga dekat sama kampus. Jadi kampus. banyak juga mahasiswa yang tetap butuh gitu loh. Ya. Buat ke sana. Lanjut nih yang nomor 6. Oh. Ada penurunan pendapatan nggak sih pas pandemi itu? Kalau untuk kontrakan beliau sih
nggak ada ya, karena banyak penghuni kontrakan di rumah beliau tetap tinggal di kontrakannya, bahkan saat pandemi tetap stay di kontrakan beliau. Ada yang mau nambahin nggak? Ada yang ingat yang lain? Kalau pendapatan kemungkinan sih dari kontrakan lain ada. Iya. Soalnya kan tadi kayak gue bilang kalau kontrakan ini dia beruntung karena bikinnya dekat sama tempat buat mahasiswa gitu kan. Tapi kalau untuk kontrakan lain yang misalkan kayak terpencil gitu lah, biasanya mereka ngelakuinnya itu nurunin harga sewa waktu pandemi. Jadi yang digedein itu di bagian apa, biaya listrik biasanya kan. Kalau pandemi kemarin kan pasti pada butuh online ya. Iya betul. Jadi pasti udah kencang di listrik, jadi gak usah lah kayak mahal-mahal gitu. Lanjut deh. Solusi yang dilakukan untuk ngelewatin masa-masa baru rintis usaha itu gimana tadi? Kalau solusinya sih dari buat kontrakannya ini, dia kayak yang penting nyediain fasilitas kontrakan gitulah yang baik, dan juga yang penting ngapin renovasi tiap kali ada pengunjung baru yang pengen tempatin kosannya ini. Jadi kayak yang penting bagus fasilitas dan juga bagus juga tampilannya, sehingga banyak juga yang tertarik buat menghuni kontrakannya. Terus kalau pas pandemi kemarin ya kayak tadi, yang penting harga sewanya itu normal-normal aja, gak usah kayak dinaikin, di markupin gitu. Mentang-mentang pandemi gitu kan, semua orang butuh duit, jadi ya mikirnya di markupin gak apa-apa. Padahal mah yang ada malah ngebuat penghuninya pada pindah. Iya, benar. Sekalian membantu ekonomi orang juga ya. Iya. Itu positif negatifnya usaha kontrakan apa kalau kata dia tadi? Positifnya kata beliau dapat uang sewa cara berkala, sehingga keuangan beliau tuh terjamin, resikonya juga kecil. Kalau negatifnya ya beliau harus ngelakuin perawatan secara berkala untuk rumah kontrakannya, terus juga ngurus rumah, ngerapin rumah pas pergantian penghuni kontrakan. Berarti kalau kontrakan emang apa, banyak positifnya lah. Palingan negatifnya pas baru-baru awal ngerintis tadi, keluar biayanya emang gede banget gitu kan, beli tanah, bikin gedungnya segala macam. Ya kalau misalkan udah jalan dan reputasinya udah ada, tinggal nerima uang aja sebenarnya. Palingan kayak kerugiannya tadi nih karena mungkin sambil jalan ya, di bagian maintenance doang ya kerugiannya. Cukup atau ada lagi? Cukup ya. Selanjutnya itu sistem pengeluaran sama pendapatannya gimana sih kalau dari usaha kontrakan ini? Kalau kata si pemilik kontrakan sih, untuk biaya listrik sama air tuh ditanggung sama penyewa. Jadi pemilik kontrakannya tuh cuma sediain fasilitas doang ya. Jadi semua beban-beban Ya, kebutuhan dia lah ya. semua beban-beban Pemakaian listrik, air. itu ditanggung sama yang pihak penyewanya. Lanjut ya. Ya, lanjut. Untuk ganti pihak penyewanya itu gimana? Kalau ada yang ingin ubah dari desain ruangannya gitu. Nah, kata pemiliknya pergantian pintu dan cat itu untuk diganti oleh penyewa. Namun kalau ada kerusakan seperti bocor, ganti lampu, itu tanggung jawab penyewa. Berarti emang apa, dia itu tanggung jawab semua kebutuhan pas awal-awal aja, kayak fasilitas segala macem. Tapi kan misalkan udah ada yang rusak pas udah jangka pemakaian yang nyewa kos, itu balik lagi ke biayanya sendiri. Jadi di akuntansi itu ya utilitas ya. Iya, Ya, itu utilitas. yang bayar penyewanya berarti ya. Soalnya kalau kitanya juga yang mesti bayar listrik sama airnya bakal makin bocor. Mereka bisa suka-suka pakai listrik. Iya. Udah gitu juga kalau misalkan kayak kebocoran atau enggak itu kerusakan pas udah ada yang nyewa gitu kan. Iya. Kan kita gak bisa tanggung jawab gitu, mastiin berapa banyak kerusakannya. Tiba-tiba bolong semua gara-gara pemakaian dia gak benar gitu kan. Iya. Yang ada rugi di itunya penyewa. Yang nyediain sewanya. Mungkin kontrakan itu kalau
listriknya juga kayaknya harus pakai token sih yang prabayar atau pasca bayar gue Prabayar. lupa. Ya. Prabayar sih. Yang di Ya, Indomaret pakai token lah. Alfamart. Iya, iya. Yang pakai token lah. Iya, token. Jadinya Jangan- nggak boros-boros banget. Ya, jangan pakai yang meteran harus nunggu sebulan dulu. Ya. Bahaya itu. Soalnya kalau emang meteran kayak gitu cocoknya buat yang di rumah-rumah. Ya, baru makan. Kan nggak bisa Korbannya dikendaliin. banyak juga Iya. kan. Iya. Pemakaiannya nggak bisa dikendaliin. Ada yang Iya. pakai laptop, ada yang pakein. Nah, ini mungkin bakal masuk ke analisis SWOT ya. Iya. Hambatan threat-nya nih. Ada nggak sih hambatan pas ngejalanin usaha kontrakan ini? Ya palingan hambatan sih yang paling jelas kayak kompetitor lah ya, karena kan di Jakarta sendiri deh atau enggak di daerah-daerah yang sekarang juga udah banyak kontrakan. Kan sekarang banyak juga yang nyediain kayak rumah hunian atau enggak kontrakan yang mewah-mewah gitulah. Jadi bukan cuma atau dua orang doang yang nyediain jasa buat penyewaan rumah ini. Nah, tapi dari pihak narasumber sendiri sih tadi pas kita tanyain nggak khawatir banget lah ya. Karena ya kayak kata beliau tadi yang di awal, yang penting fasilitasnya ada, udah gitu juga lengkap. Nanti otomatis yang milik kontrakan itu dari yang penyewa bakal nilai sendiri worth it apa enggaknya. Iya. Nah, ini mungkin tadi kita nggak nanyain ya ke orangnya ya, kita masukin ke analisis SWOT tadi kayaknya udah hambatannya. Strengthnya nih tadi kalau yang lu lihat dari kontrakan itu gimana? Strengthnya sih paling lengkap lihat tadi kan ada kayak tempat parkir, ruangannya juga lengkap gitu kan ya. Udah gitu kebutuhannya juga diteleponin, tinggal diisi aja mak yang punya kontrakan. Udah gitu Secara lokasi juga bagus ya. udah strategis lah Dekat karena pasar kampus juga. kampus. Jadi yang punya juga nggak usah ngeluarin biaya lebih buat transport kalau misalkan di situ. Terus kelemahan menurut lo apa? Soalnya kalau gue pikir-pikir ini di dalam gang banget. Itu kelemahan gak sih? Menurut Iya lo? sih, palingan kayak kalau mau mobil atau mau motor sih ribet. Soalnya yang kita lihat kan itu nggak bisa masuk mobil, cuma bisa masuk motor. Motornya nggak bisa dua juga ya. Iya. Nggak bisa berlawan arah juga. Kelemahannya juga palingan salah satunya itu buat yang apa dari pihak yang nyediain sewanya itu, karena kan yang mau nyewa potensial penyewanya itu bakal susah nyarinya. Iya. Masuk ke gang gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir ngapain jauh-jauh ke dalam gang kalau yang di luar itu juga ada. Iya. Kayaknya itu kelemahannya juga dari sebelumnya belum ada gitu, soalnya kontrakannya itu sebelumnya kayak belum rame di dalam gang gitu, jadi masih di luar gitu loh. Kayaknya baru-baru muncul setelah 2012-an gitu. Dia bilangnya gitu. Iya. Apa lagi ya, peluang. Opportunity. Iya. Peluangnya itu gimana tuh? Peluangnya tadi ya mungkin yang tadi sempat dibilang di mention sama beliau, yang mana dia itu kan dekat sama kampus lah ya. Jadi peluangnya banyak gayat dari mahasiswa. Udah gitu juga nggak bolehin buat satu keluarga gitu kan. Iya betul. Tadi harganya juga murah kan, Murah apa juga. under 1 juta gitu. Oh, iya. Kalaupun untuk dijadiin 1 juta juga masih worth it lah buat satu keluarga, apalagi kalau harga perumahan sekarang kan mahal ya. Iya betul. Semuanya butuh rumah tapi gak ada rumah. Itu juga tadi lokasinya cukup luas gitu. Udah itu doang tadi ya tanyanya. Iya, trade-nya tadi udah juga.